ثم إلى أرض الشيخ بن عليا الجيلاني ثم إلى أرض الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي ثم إلى أرض الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب أرض الشيخ وياكي هاجي محمد شافعي هذامي بن محمد صالح رائدي ووصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد المرحوم حاجي أحمد موردي بتاوي بن حاجي عبد الله ثم إلى المرحوم أبو حاجة سيدي مقبول الله بن حاجي زين العابدين ثم إلى المرحوم حاجي عبد الله بن حاجي محمد نور ثم إلى المرحوم أبو حاجة ميمونة بنت حاجي عبد الرحيم ثم إلى المرحوم حاجي زين العابدين بن حاجي إسماعيل ثم إلى المرحوم أبو حاجة أرماني بنت حاجي جعاني عشيق ثم إلى المرحوم حاجي أحمد قريزي أحمد موردي ثم إلى المرحوم حاجي إبراهيم عزيز حاجي أحمد موردي ثم إلى المرحوم أبو حاجة سيدي سالوة بنت حاجي عبد الله نور ثم إلى المرحوم أبو حاجة سيدي منيرة بنت حاجي عبد الله نور وصولهم وفروعهم يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله وبارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin qala wa alaika bita'allufi baina qulubil mu'minina gitu ya wa tahbibi ba'dihim ila ba'din biidharil mahasini wa satril qabaih ya, halaman 29 yang bawah itu ya, 4 baris dari bawah. Wa alaika dan mustilah atas dirimu bita'allufi baina qulubil mu'minin, dengan mendamaikan ya antara hati-hatinya orang mukmin. Mustilah atas dirimu mendamaikan ya, membuat rukun hati-hatinya orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin yang lagi pada berseteru ya, lagi pada dongkol-dongkolan, maka tugas kita
bikin damai. Ya, tugas kita bikin rukun biar pada anteng-anteng lagi, biar pada asyik lagi gitu ya. Jangan malah digodok sama dia biar panas, jangan. Ya, yang panas ademin, dikipas-kipasin gitu caranya ya. Biar nanti hati orang-orang mukmin itu biar pada damai, pada rukun. Wa tahbibi ba'dihim ila ba'din, dan juga mustilah atas dirimu tahbib, ya, membuat kecintaan ba'dihim kepada sebagian, oleh sebagian mereka, ila ba'din kepada sebagian yang lainnya. Bikin suasana kecintaan biar yang berseteru pada akur lagi, pada saling cinta lagi ya, biar pada saling cinta lagi. Bidharil mahasini, dengan menampakkan kebaikan-kebaikannya, tampakkan kebaikan-kebaikannya. Si A kepada si B lagi berseteru ya, terus kita sebagai orang ketiga si C ya, cari bagaimana caranya tampakkan kebaikan-kebaikan si A kepada si B, kebaikan si B kepada si A, biar nanti pada luluh lagi hatinya. Oh dia begitu, oh begitu, nah, gitu ya. Wasatril qabaihi, dan juga dengan menutup daripada keburukan-keburukannya ya, segala macam qabih-qabihnya ya, keburukan-keburukan tutupin ya. Sekali waktu si A tuh suka ngomongin si B, nanti gantian si B suka ngomongin si A, ya si C nih tutupin itu. Dia biar kayak gimana mah ente juga nggak pernah ngomongin ente. Walaupun ngomongin juga dikata ane pengen dah ngumpul lagi, ane pengen dah gitu ya. Tampakkan kebaikannya. Bahkan kalau kita perlu suatu kebohongan pada mendamaikan antara dua mukmin yang berseteru, boleh gak? Boleh ya, bohong-bohong dikit gitu ya. Bohongnya dosa, tetap dosa, tapi kemanfaatan di orang mengakurkan orang mukmin pahalanya lebih besar daripada dosanya gitu ya. Itu nanti yang perihal-perihal kayak begitu tuh perlu tuh buat kehidupan kita hari-hari. Jadi kalau ada orang mukmin lagi berseteru, orang mukmin lagi pada kurang enak hati, lagi saling dongkol, kita maju ke depan, ngakurin gitu ya, bikin damai, ngenakin lagi ya, enggak bikin suasana tambah keruh. Enggak, ada loh orang begini, dia ngelihat ada orang bertikai gitu, bukan lagi dua orang nih, justru adanya dia bikin memperkeruh masalah gitu, ada ya. Nggak tahu tujuannya apa, tapi ada yang kayak begitu ya. Mudah-mudahan sih di antara kita nggak ada yang kayak begitu ya. Ini bahaya, sebab sebagaimana besar fadilah orang yang mendamaikan, maka besar musibah orang yang merusaknya gitu, besar bahaya ya. Dengan apa caranya itu ya, menampakkan kebaikan-kebaikan, menutupi segala keburukan-keburukan. Wa 'alaika bi islahi dzati bainihim, dan mustilah atas dirimu dengan mendamaikan ya dzati bainihim, perseteruan di antara mereka. Jadi kalau ada perseteruan antara mereka, kita damain gitu ya, kita damain. Kenapa? Fa inna lil islahi fadlan yazidu ala fadlin nafli minas salati wasiyami ya. Maka sungguh bagi mendamaikan itu ya, islah mendamaikan, dalam perdamaian fadlan ada keutamaan, yazidu yang melebihi, ala fadlin nafli atas keutamaan sunnah, minas salati wasiyami daripada salat dan puasa ya. Kita masalah melakukan ibadah salat, melakukan ibadah puasa dengan segala sunnah-sunnahnya, itu mendamaikan orang lebih dari keutamaan itu ya, lebih daripada keutamaan itu, keutamaan sunnah salat dan juga sunnah puasa. Wala siyama dia, dan terlebih lagi bainal walidi wa waladihi, bainal walidi itu
Ada wawnya lagi nggak? Ada alifnya nggak? Bainal walid wa walidihi, mungkin wa waladihi kali ini maksudnya ya. Jadi ya bainal walidi wa waladihi gitu ya, mendamaikan antara seorang ayah dan anaknya gitu. Kalau bainal walidi wa walidihi, antara ayah dan ayah ya, kan sebut begitu. Jadi antara ayah dan anak gitu. Kita mendamaikan antara seorang ayah dan anaknya. Itu lebih bagus lagi tuh, punya keutamaan lebih lagi. Wal qaribi wa qarabatihi, dan mendamaikan antara kerabat dengan kerabatnya. Ya, abang sama empok, adik sama kakak gitu ya. Ponakan pamannya, kita damaikan tuh yang pada berseteru, nggak tahu masalah kan masing-masing. Ya, kalau adik kakak biasa dalam adik kakak tuh masalahnya apa sih biasanya? Adik kakak, empok adik, kira-kira masalahnya apa tuh biasanya? Kalau orang tuanya udah habis warisan tuh, ya adik aja tuh. Kalau nggak ngerasa tuaan, nah kita maju ke depannya, ke hadapan, damaikan tuh semuanya. Kalau anak sama orang tua biasanya nih salah paham. Ya, kalau anak sama orang tua salah paham, anak salah paham sama orang tua, nanti orang tua merasa kurang dihormatin sama anaknya gitu. Ini kita maju dah ya, bikin suasana yang bagus biar orang-orang yang pada berseteru jadi bagus lagi lantaran kita. Sungguh mendamaikan itu besar ganjarannya ya, keutamaan itu melebihin daripada kesunatan sholat dan puasa ya, lebih dari kesunatan sholat dan puasa. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah ya, hanya saja orang-orang mukmin itu ikhwah, saudara ya, orang mukmin itu bersaudara. Dimanapun adanya orang mukmin itu bersaudara. Namanya bersaudara itu musuhnya disaling akur, saling bantu, saling tolong, saling ngedukung, itu saudara namanya ya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling membelakangi ya, bukan saling memfitnah, bukan ya. Saudara itu saling mendukung. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah oleh kamu sekalian antara saudara-saudara kamu. Damain kan, jangan bikin berseteru, jangan berkelahi mulu, jangan berantem mulu, timbang gara-gara recehan gitu ya. Sayang-sayang, sebab perkara-perkara yang semestinya enggak jadi pertimbangan kita dalam urusan keluarga, masuk tuh perkara yang enggak seberapa, rusak keluarga. Urusan duit, urusan harta, ini itu segala macam, sayang ya, sayang. Keseringan tuh perkaranya perkara dunia ya, 3 tuh ya, perkara dunia. Ya, harta ya, pangkat, harga diri ya, 3 hal yang bikin orang pada kalap. Bahkan saudara sama saudara bisa berantem jadi musuh gitu ya, teman baik jadi musuh gitu. Wa iyyaka wa fasada dzatil baini bin namimati wal ghibati wa nahwihima, dan takutlah olehmu, takut kita nih, apa yang kita takutin? Wa fasada dzatil baini, yakni merusak ya keadaan di antara dua pihak, bin namimati, dengan namimah. Apa namimah? Adu domba ya, jangan sampai kita ngerusak keadaan daripada dua pihak, bin namimah, dengan namimah, adu domba gitu. Wal ghibati, dan juga dengan ghibah. Apa ghibah? Ghibah tuh ngomongin orang ya, ghibah sebagaimana namanya ghibah, ghaib ya, yang enggak ada gitu ya, lempangan orang yang enggak ada diomongin. Iya, orangnya nggak ada diomongin dalam keadaan gaibnya, sekalipun yang diomongin itu benar. Tapi lau sami'a, sekira-kira orang yang diomongin dengar gitu, dia nggak senang hati, itu ghibah namanya gitu. Sekira-kira orang yang nggak senang, yang diomongin kalau didengar nggak senang hati, itu ghibah
ente kenal Fulan, kenal orangnya nggak ada berarti kan, kenal ngapa mau, dia mah makannya banyak, gitu umpama ya, omongan segitu doang tuh makannya banyak. Nah kira-kira si Fulan kalau dengar diomongin makannya banyak senang hati nggak dia? Agak gitu. Nah itu ghibah segitu namanya, ya segitu ya ghibah. Bayangin ngomongin makan banyak aja ghibah, bagaimana lebih dari itu omongan, ya bagaimana lebih dari itu. Makanya takutlah olehmu ya merusak keadaan dua pihak bin namimah dengan namimah adu domba. Adu domba itu nanti antara dua pihak nih lagi enak-enaknya, lagi kura-kurnya, ada orang ketiga masuk. Ya, dia ngomong sejadi-jadinya ngomong. Diadu domba antara si A sama si B. Walhasil nih orang yang lagi bersukaan, nih orang lagi akur, orang lagi asyik, bisa jadi renggang tuh urusan gara-gara dia. Itu namimah namanya. Bahaya tuh kayak gitu, ya. Orang-orang namimah. Jangan sampai ada di antara kita kayak begitu. Bahaya, ya. Kasihan buat orang lain, bahkan lebih kasihan buat dirinya sendiri. Walaupun dia nggak berasa, ya, hati-hati. Jadi jangan sampai ngerusak daripada dua pihak dengan adu domba dan ghibahnya. Wa nahwihima dan seumpama keduanya. Ya apa aja udah bikin ngerusak orang, fitnah orang segala macam, ya, bahaya. Mimma yujibu tanafura wa tadabbura, ya, pada perkara yang mewajibkan, artinya menjadikan nanti itu dengan perkara tersebut tanafur. Tanafur itu kerenggangan, permusuhan, tanafur, ya. Tanafur, ya, sebagaimana namanya tanafur, saling lari, musuhnya di dekat, saling lari ngejauh gitu. Ya. Wa tadabur, ya, dari dawar, saling membelakangin musuhnya orang pada depan, gara-gara masuk seorang yang bawa namimah dan ghibahnya, akhirnya dua pihak yang lagi enak tadabur, saling mantatin. Ya, saling mantatin, tadabur. Begitu. Ini banyak terjadi di masyarakatnya, hati-hati. Ya. Entah tujuannya apa. Kadang-kadang khawatir justru pelakunya ini nggak ngerti itu, pelakunya nggak ngerti, nggak tahu tuh kerjaannya salah. Begitu. Bawa satu omongan, dianggapnya aman tuh omong sama dia. Yang dititipin omongan, dia ngomong lagi, sampai lagi nanti ke bininya. Ente kata siapa kayak gitu? Ya ada yang ngomong ente kayak begitu katanya, gitu. Itu bahaya tuh. Ditelusur nggak ketemu, tapi dosanya sampai itu orang yang pertama. Begitu, hati-hati. Fa inna dzalika 'azimun 'indallahi ta'ala. Maka sungguh yang demikian itu apa? Namimah, adu domba, ghibah, wa nahwihima, dan seumpama keduanya itu yang menjadikan dua orang itu jadi tanafur, saling renggang, saling bermusuhan, wa tadabur, saling membelakangin. Itu perkara-perkara yang gitu azimun, adalah suatu perihal yang besar indallah, di sisi Allah. Ya, karena suatu kesalahan dan keburukan, maka yang besar bukan pahalanya, apa? Dosanya yang besar. Hati-hati. Ya, dosanya besar. Jangan. Justru kita mesti ngakurin orang, ngamprokin orang yang pada bekalahi jadi akur, bukan malah kita bikin orang yang lagi akur jadi bekalahi. Jangan. Ya. Apalagi timbang gara-gara nyari temen doang kita gedek sama si A, kita pengen si B ikutan gedek sama si A, padahal nih si B sama si A berteman baik. Begitu deh, dicari teman buat musuhin orang biar dia punya pihak gitu. Hati-hati itu kayak gitu, nggak boleh, ya, tidak boleh. Dosanya gede, dosanya gede. Kira-kira kalau ada orang ghibah, ada orang fitnah, bisa ketelusuran nggak siapa yang mulai kira-kira? Bisa kejadian. Pada saatnya Allah mau bongkar, kebongkar. Oh si dia, nah, gitu. Tinggal si bijaknya dia bagaimana. Orang yang bijak dia akan memaafkannya, ya. Kalau yang nggak bijak, khawatir nanti terus-terusan akan kayak orang balas dendam jadinya. Oh dia balas lagi. Sedangkan orang yang balas dendam itu biasanya lebih dari kerjaan yang pertama. Contoh, ada orang dipukul, buak. Yang dipukul nggak terima, nggak senang hati, dendam dia.
biasanya balasnya itu bukan pukul doang, pukul juga, nendang juga gitu. Biasanya begitu. Ya. Kalau seumpama dia bisa balas pukul masih mending, impas namanya. Yang repot yang ngebalas ini pasti lebih dari apa yang dikerjain sama dia orang. Akhirnya dendamnya berketerusan, jadi kepanjangan. Kecuali ketemu sama orang yang bijaksana, ya mungkin dia maafin ya deh, biarin deh. Mungkin nggak sengaja kali, gitu. Khawatir ketemunya sama yang saklek, repot. Dia nggak pikiran tuh bakal digituin orang. Ya hati-hati nah. Perkara besar, ya besar, yakni dosanya besar indallah insya Allah taala. Wan namimatu, dan adapun namimah itu, apa itu namimah? Antan kila kalama insanin li insanin taksidu bidzalika fasadan bainahuma. Ya. Namimah, ya adu domba itu apa? Adu domba itu adalah antan kila, bahwa kamu pindahkan, ya kamu pindahin kalama insanin akan suatu ucapan manusia, ucapan seseorang, ya ucapan seseorang, li insanin kepada seseorang. Jadi namimah itu, yang namanya namimah adu domba itu apa ya? Bahwa antan kila kamu pindahin ucapan seseorang, ya kepada seseorang. Dia tahu omongan orang ini, dengar di kupingnya, gitu. Terus disampaikan lagi kepada seseorang, Taksidu bidzalika, yang kamu bertujuan dengan yang demikian itu, dia punya tujuannya apa? Tujuan nyampein omongan orang tentang orang lain kepada orang lain itu, fasadan adalah ingin merusak bainahuma, ya antara hubungan keduanya. Dia pengen rusak tuh. Ya, iya, padahal si Aceh cuma cerita sedikit doang akan satu keburukan yang kecil. Sisanya kebaikan semua ceritain. Sama si C jadi senjata sama dia. Ini gue pegang omongan dia. Bahan tuh. Nanti disampaikan sama yang bersangkutan. Kemarin tuh dia ngomong mana? Begitu. Begini. Padahal cuma kecil. Cuman perkara umpama contoh yang makannya banyak doang gitu. Makannya banyak. Nambahnya agak kira-kira segitu dong, tapi kebaikannya banyak, ya kebaikannya banyak, dia nggak sebut-sebut yang lainnya, cuman keburukannya saja. Seolah-olah tuh omongan tentang keburukannya kecil pada dirinya yang dia omongin sama temennya, udah menyebar ke sentero jagat, sumpama gitu, seolah-olah gitu tadi bikin. Tujuannya apa ya? Tujuannya dia pengen biar orang yang diajak ngomong nanti dia digedek sama orang yang punya omongan. Gitu. Ada misi. Ada nggak orang begitu? Mudah-mudahan kita nggak ada. Ini bahaya, ini repotnya orang bisa rusak. Ya, ini kalau terjadi antara dua orang bisa rusak persaudaraan. Bayangin kalau antara adik kakak lebih lagi, ya. Bayangin kalau ini umpama antara wilayah, bagaimana? Kalau antara negeri, coba bayangin. Antar agama, coba bayangin. Padahal omongannya omongan yang emang dibikin namanya tukang adu domba. Dia pengen ngerusak, dia punya tujuan pengen ngerusak gitu. Lain hal kalau dia punya tujuan pengen membenarkan, pengen ngebagusin, pengen dibagusin tuh. Ada orang salah nih, diomongin deh biar disampaikan. Ya, mungkin dia nggak tega nyampein sendiri lewat orang lain, tapi tujuannya biar hal yang jelek jadi bagus. Itu kan bukan tujuan ngerusak namanya, ngebagusin. Masih boleh. Tapi kalau namimah sungguh tujuan ini bukan ngebagusin, tapi dia pengen merusak hubungan antara dua orang yang sedang enak gitu, biar jadi jauh. Hati-hati, ya hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk pada surga orang yang mengadu domba. Ya, tidak masuk surga orang yang mengadu domba, tidak masuk surga. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi alaihi salam, abghadukum ilallahi ta'ala al-masya'una bainal ahibbati bin namimati, ya al-mufarriquna bainal ikhwani. Abghadukum,
yang paling dibenci di antara kamu ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala. Siapa itu? Al-masyaun, yakni orang yang berjalan bainal ahibbati, di antara orang yang berkasih sayang, ya, bin namimati, dengan namimah, adu dombanya. Ada orang lagi akur-akurnya, dia jalan di antara orang yang akur dengan bawa namimah, ngadu domba, ya, dengan bawa adu domba, begitu. Itu orang yang paling dibenci Allah Ta'ala. Al-mufarrikun, ya, dan juga dia itu mufarrikun, ya, memecah belah bainal ikhwan, antara saudara. Saudara lagi enak, lagi asyik, lagi akur, ada dia liwat, jadi rusak tuh persaudaraan gitu. Ada orang lagi bercinta, ya, saling cinta kita nih dengan keimanan kita sesama mukmin, dia masuk lewat bawa namimah, akhirnya rusak kecintaan orang gara-gara dia. Iya, padahal dia kadang-kadang bawa omongan yang banyak lebihnya, begitu. Semestinya kan satril qabaih, kalau ada buruk dari orang tutupin. Ini malah dibongkar, bahkan dibikin-bikin gitu. Berarti punya tujuan, pengen apa ya? Dia pengen rusak urusan dua orang yang sedang bercinta. Ya, cinta ini saling cinta maknanya, saling cinta. Dan dia pengen apa? Pengen memisahkan bainal ikhwan, antara saudara. Saudara lagi enak, lagi akur, diliwat, rusak persaudaraan gara-gara dia. Nah, gitu. Ada aja yang ngomongin. Namanya orang kayak gini kan bawa kedengkian. Ya, orang kalau dengki itu jangankan salah, bener aja dianggap salah gitu, repotnya gitu. Ya. Wal ghibatu, dan adapun ghibah itu apa? Ghibah itu anta dzakura insanan fi ghaibatihi bima yakrahuhu walau kana hadiran. Adapun ghibah itu adalah anta dzakura insanan, bahwa engkau menyebut-nyebut kepada seseorang, ya, kau sebut-sebut seseorang fi ghaibatihi, pada ghaibnya, pada ketiadaan orang tersebut, bima yakrahuhu, dengan perkara yang dia membencinya, walau kana hadiran, jikalau ada orang yang dibicarakan itu hadir. Ya, kalau orang yang dia omongin hadir, dia nggak senang hati. Orangnya nggak ada, kita omongin, itu namanya ghibah. Ini pada perkara yang benar terjadi gitu. Kalau pada perkara yang nggak terjadi, apa namanya? Fitnah. Ya, pada perkara yang terjadi namanya ghibah. Kalau yang nggak terjadi namanya fitnah. Sekira-kira kita ngomongin tentang si fulan, kalau si fulan denger nggak senang hati, itu ghibah namanya. Ya, namanya ghibah. Taqsidu bidzalika, ya, yang kau bertujuan, bermaksud dengan yang demikian, ya, dengan ngomongin si fulan, katakan tentang keadaan yang kalau si fulan denger dia nggak senang, apa tujuannya? Tanqisohu, tujuannya pengen meluapkan kekurangan-kekurangan si fulan, gitu. Ya, emang tujuannya pengen ngurangin, ya, bikin celaan-celaan biar orang tahu tentang kekurangan si fulan yang diomongin sama dia, yang digibahin sama dia, biar orang tahu gitu. Kalau seumpama dia tahu sendirian tapi dia nggak sebar ke orang lain, dia nggak ngomongin orang lain, nggak kayak digibah. Itu orang bijak namanya. Ya, disimpan saja kekurangan orang. Kalau emang dia menyebar-jebarin kekurangan orang, tujuannya biar orang tahu kejelekan si fulan, apalagi dia punya tujuan gitu, ya, tujuannya buruk, biar orang lain jadi nggak demen sama dia, nggak senang sama dia, itu ghibah.